Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad, adab yang disendirikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masuk di bab 11 terkait dengan keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata beliau, bab man barra walidayhi zadallahu fi umri. Bab siapa saja yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan menambah umurnya. Ini diantara keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, itu akan menambah umur dari orang yang melakukannya. Di sini beliau akan bawakan satu hadis yang mengisyaratkan kepada yang beliau sebutkan. Kata beliau, haddatsana Asbaq ibn al-Faraj, telah bercerita kepada kami guru kami Asbaq ibn al-Faraj. Beliau adalah termasuk guru dari Imam Bukhari yang digelari oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dengan ucapan thiqatun sahibus sunnah. Dia rawi terpercaya, pemegang sunnah. Beliau ini nama lengkapnya Asbaq ibn al-Faraj Ibn Sa'id Ibn Nafi Al-Qurashi, berasal dari suku Quraisy Al-Umami. Beliau dikenal dengan nama panggilan Abu Abdillah Al-Misri. Beliau tinggalnya di negeri Mesir. Iya, Al-Faqih. Beliau adalah ahli fikih, Maula Umar Ibn Abdul Aziz. Beliau ini termasuk mantan budak yang dimerdekakan oleh Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, qala akhbarani Ibn Wahab, bercerita kepada kami Ibn Wahab. Ibn Wahab ini nama beliau adalah Abdullah, karena biasa yang bernama Abdullah itu banyak, sehingga lebih sering dikatakan disandarkan kepada ayahnya. Karena banyak Abdullah sehingga dikenal dengan Ibn Wahab, padahal namanya adalah Abdullah Ibn Wahab. Beliau ini termasuk ajalin nas wa thiqatih, orang ahli hadis yang paling mulia dan ahli hadis yang paling utama. Qala, beliau berkata, an Yahya ibn Ayyub, dari Yahya ibn Ayyub, yaitu Abul Abbas Al-Ghafiqi, dan dia ini dianggap thiqah, terpercaya oleh Al-Imam Yahya ibn Ma'in, demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, an Zabban ibn Fa'id, dari Zabban ibn Fa'id. Ini masalah di hadis ini, adanya orang ini dalam sanadnya. Dia ini adalah Al-Misri Abu Juwain. Dia berasal dari Mesir, tapi dia adalah rawi yang dhaif dari sisi periwayatan hadis. Kemudian katanya an Sahal ibn Mu'ad, dari Sahal ibn Mu'ad. Sahal ibn Mu'ad juga ini masalah kedua di hadis ini. Dia adalah rawi yang dhaif. An Abi, dari bapaknya yaitu Mu'ad, ya, Al-Juhani, Mu'ad Al-Juhani. Qala, dia berkata, qala Nabi SAW bersabda, man barra walidayhi tubalahu, siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka keberuntungan bagi. Zadallahu fi umri, Allah akan menambah umurnya. Hadis ini sebenarnya sangat jelas
menerangkan bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua keberuntungan sekaligus akan menambah umur. Hanya saja ya, hadits yang belum bawakan ini dhaif. Hadits yang belum bawakan ini dhaif. Dan seandainya beliau menyebutkan hadits yang Imam Al-Bukhari sendiri sebutkan di Sahihnya. Imam Al-Bukhari sendiri sebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Ia bukan dari Mu'adz, tapi dari Anas ibn Malik. Dari Anas ibn Malik. Sehingga mencukupkan kita dari hadits ini sebenarnya. Karena hadits dhaif tidak boleh kita amalkan. Ya, hadits dhaif tidak boleh kita amalkan. Tapi makna hadits ini benar. Karena ada hadits dalam Sahih Bukhari dengan bunyi man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahimnya. Itu diantara orang yang wajib kita sambung silaturahim kita adalah orang tua kita. Orang yang memiliki ikat rahim dengan kita. Ya, ibu kita, bapak kita. Ini kalau hadis ini jelas. Yang mau panjang banyak rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah sambung silaturahimnya. Dan ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad Sahih dari Anas bin Malik juga lebih jelas lagi daripada ini. Qala Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyamudda lahu fi umri." Siapa yang ingin untuk dibentangkan umurnya, itu dipanjangkan umurnya. Wa an yuzada lahu fi rizqi, dan ingin ditambah rezekinya. Falyabarru walidayhi, hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini hadis lebih sahih daripada hadis yang di buku ini. 3 hadis tadi, walaupun hadis yang ada di buku ini adalah dhaif, tapi kita cukupkan dengan 2 hadis yang kita sebutkan. Riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula riwayat Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya. Di hadis ini dan hadis yang kita baca itu terdapat faedah terkait dengan birrul walidain. Bahwa birrul walidain itu kata para ulama sababun lil barakah wa ziyadati fil umr. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu sebab keberkahan. Hidup kita akan berberkah dengan bertambahnya umur. Dengan bertambahnya umur. Ini sangat jelas. Bahkan Nabi menawarkan man ahabba, siapa yang mau, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya. Ibu-ibu di belakang di atas, Masya Allah. Kayaknya anak saya juga itu ya. Mana ibunya itu? Jadi hadis ini ya, Nabi menawarkan, ini bentuknya tawaran dari Nabi. Ini namanya had wa targhib kalau dalam bahasa Arabnya. Nabi memberikan kecintaan kepada kita seorang anak. Iya, Nabi memberikan dorongan kepada kita sebagai anak. Sebagai anak yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya. Dan para ulama ada 2 bentuk panjang umur ini, penafsiran mereka. Iya, penafsiran pertama
sebenarnya umurnya tidak bertambah panjang, tapi berberkah hari-harinya. Sehingga terasa panjang. Terasa panjang. Ini tafsir pertama. Iya. Karena hari ini kalau tidak berberkah bagi kita, itu pendek sekali. Kalau tidak berberkah. Tapi kalau berberkah, maka terasa panjang. Bermanfaat. Ini tafsir yang pertama. Tafsir kedua, betul. Dipanjangkan betul umurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuknya ajal. Tapi Allah menetapkan untuknya lagi ajal yang lain. Ketetapan yang kedua, kalau dia begini, maka akan ditetapkan untuknya begini. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-An'am ayat 2, "Tsumma qada ajalan." Itu pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ajalnya. Waktunya seorang untuk hidup di dunia ini. Setelah itu Allah katakan, "Wa ajalun musamma indahu." 2 kali ajal. Dan ada lagi ajal yang telah ditentukan di sisinya. Dari sini kata para ulama, karena sebenarnya ini walaupun mungkin orang yang tidak pernah belajar bahasa Arab, agak sulit mungkin untuk mencerna ini. Tapi di dunia orang yang sudah belajar bahasa Arab dan kaidah tafsir, di sini kata ajal diulang 2 kali dalam bentuk nakirah. Ketika diulang 2 kali dalam bentuk yang nakirah, kata umum, itu menunjukkan ajal pertama berbeda dengan ajal kedua. Berarti ada 2 ketentuan. Asalnya ajal ini sampai di sini, sudah ditentukan. Dia akan hidup dari tahun ini sampai tahun ini. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, meninggal, lahir tanggal hari ini. Dan akan meninggal di hari yang sama. Sudah ditentukan. Setelah itu Allah tentukan lagi baginya ajal berikutnya. Kalau dia melakukan sebab-sebab yang membuat umurnya bertambah. Di antaranya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini keutamaan besar di dalam syariat kita. Iya, syaratnya cuma 1. Kita semua ini sebenarnya tidak ada seorang pun di antara kita ini yang ingin meninggal cepat. Semuanya mau panjang umur. Iya. Hanya saja kadang kita tidak tahu sebabnya. Kadang kita tidak tahu apa sebab yang membuat umur itu panjang. Maka di sini alhamdulillah ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara sebab panjangnya umur adalah kita menyambung silaturahim secara khusus di hadits ini. Kedua orang tua. Kedua orang tua kita. Karena Nabi bilang, "Man ahabba." Yang mau saja. Yang mau. Dan semua kita mau ini cuman mempraktekkan ini yang susah. Karena ada hal-hal yang tentunya kadang membuat kita bosan. Sebagaimana nanti akan disinggung oleh penulis di hadits-hadits yang berikutnya. Ini yang belum mau sampaikan di hadits bab ini. Kemudian bab berikutnya. Bab yang ke-12. Babu la yastaghfiru li abihil musyrik. Ini bab penting juga terkait dengan orang tua. Bab tidak dia mintakan ampun untuk bapaknya yang musyrik. Tidak dia mintakan ampun untuk bapaknya yang musyrik. Ini penting ini bab. Karena kadang kita salah paham. Apalagi juga nanti bab setelahnya. Kadang karena dia orang tua kita, kita selalu memintakan ampun untuknya. Padahal kita beda agama. Kadang seperti itu kejadian. Iya. Kita tidak sama lagi dalam hal agama. Sehingga ada tuntunan syariat untuk yang beda agama terkait dengan permintaan ampun terhadap orang tua kita. Beliau menyampaikan di sini satu
hadis juga ya yang terkait dengan ini, baru setelahnya adalah lawan. Baru setelahnya adalah lawannya. Kata beliau, haddatsana Ishaq. Bercerita kepada kami Ishaq. Ishaq imam besar, Ishaq ibn Rahawai. Ya, dia termasuk guru dari Imam Al-Bukhari yang terpercaya. Qala beliau berkata, akhbarana Ali ibn Husain. Telah bercerita kepada kami Ali ibn Husain ibn Waqid. Beliau adalah soduk, ia rawi yang jujur, cuman yahim, kadang salah dalam menyampaikan hadis. Iya. Qala beliau berkata, haddatsani abi. Bercerita kepada saya bapakku, itu Husain. Iya, bapaknya adalah Abu Ali Husain ibn Waqid. Dia rawi yang thiqah. Jadi bapaknya terpercaya. Rawi yang terpercaya. Min khiyarin nas, bahkan bapaknya orang terbaik di masanya. Di masanya. Iya. Qala beliau berkata, an Yazid an-Nahwi. Dari Yazid an-Nahwi. Yazid an-Nahwi, beliau adalah Ibn Abi Sa'id Abul Hasan. Sama juga thiqatun mutqin. Beliau adalah rawi yang terpercaya, lagi kuat hafalannya. Qala beliau berkata an Ikrimah. Dari Ikrimah, murid terkemukanya Ibn Abbas. Bahkan beliau ini adalah juga sama mantan budak yang diberdekakan oleh Ibn Abbas dan menjadi ulama hadis. Qala beliau berkata an Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi qoulihi ta'ala, beliau berkata dalam firman Allah taala, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Fanasaqat ha al-ayatu fi bara'ah ma kana lin-nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini dua ayat yang beliau sampaikan supaya kita pahami terkait dengan memintakan ampun untuk orang tua kita yang beda agama dengan kita. Beliau berkata Ibn Abbas, beliau berkata di firman Allah, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma. Jika salah seorang dari orang tuamu, au kilahuma, atau kedua-duanya, ada di sisimu dalam keadaan dia sudah usia senja, usia tua, fala taqul lahumā uff. Jangan pernah kamu berkata kepada keduanya ucapan yang menggambarkan kita sudah letih, kita sudah capek mengurusnya. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardi keduanya. Wakul, katakanlah lahuma kepada keduanya qaulan karima, ucapan yang mulia. Waqfid lahuma janahad dhul, rendahkan sayap karena rahmat, karena kasih sayang kepadanya. Waqul, dan katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabb, rahmatilah keduanya, yaitu mendoakannya sebagaimana keduanya telah memelihara, menjaga, merawat saya waktu kecil. Dulu kita lebih repot daripada orang tua tadi. Maka doakanlah dia, itu maksudnya kata Allah. Ketika ayat ini turun, maka menggambarkan bahwa orang tua walaupun beda agama, kita doakan. Walaupun beda agama, kita doakan pengampunan untuk. Ini di awal Islam. Bahkan Nabi kita meminta izin untuk mendoakan Abu Thalib yang meninggal tidak di atas Islam, yang meninggal di atas agama nenek moyangnya. Jadi dia mendoakan. Nabi mengatakan, saya la astaghfirunna lak ma lam unhan.
Saya akan memintakan ampun untukmu selama saya dilarang, selama saya tidak dilarang. Jadi dia mintakan ampun terus untuk pamannya. Kata Ibn Abbas, ayat ini dihapus oleh ayat yang di surat Baro'ah. Ayat yang ada di surat At-Taubah. Apa itu? Firman Allah, maka nalin nabi, tidak pantas bagi nabi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tidak pantas. Allah bilang tidak pantas bagi nabi dan bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun terhadap musyrik, orang yang meninggal di atas kesyirikan. Baik, nabi saja. Tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun terhadap musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun dia kerabat dekat. Ini ayat turun saat Nabi memintakan ampun untuk Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini manusia paling berjasa di kehidupan Nabi. Sebelum Islam sudah berjasa. Nabi kan meninggal, orang tuanya, bapaknya, bahkan Nabi belum lahir. Ibunya setelah Nabi usia 4 tahun meninggal. Dibesarkan oleh Abdul Muthalib, kakeknya. Setelah itu lagi meninggal kakeknya lagi. Maka dibesarkan oleh Abu Thalib. Abu Thalib, dia tahu Nabi dari kecil. Bagaimana jujurnya. Bahkan ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, dia tahu bahwa ini agama yang dia bawa benar. Karena orang ini tidak pernah dusta. Dia tahu, itu sudah Nabi berumur 40 tahun. Dia masih sadar bahwa ini Muhammad, agama yang dia punya, agama yang benar. Tapi seandainya bukan karena takut celaan dari kaumku. Karena takut celaan dari orang membuat kita jauh dari agama. Takut celaan dari kaumku, maka kamu akan dapatkan saya menerima ini agama. Bayangkan, 10 tahun bersama Nabi. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi ini. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, 10 tahun dia menemani Nabi. Membela Nabi, bahkan orang-orang musyrikin Quraisy tidak menyakiti Nabi gara-gara dia. Sebab di tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, meninggal. Saat mau meninggal sakit keras, datang Nabi kepadanya. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, kalimatun hajjulaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang nanti saya bisa berhujjah untukmu di hadapan Allah. Tapi dia tidak mau mengucapkannya. Dan meninggal di atas agama nenek moyangnya, tidak di atas Islam. Maka Nabi berkata, saya akan memintakan ampun untukmu. Selama tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Turunlah ayat ini. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun terhadap musyrikin walaupun dia kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas, ingat setelah jelas, bukan dikira-kirakan. Setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka itu penghuni neraka. Kalau sudah jelas, tidak pantas bagi kita mintakan ampun untuknya. Dari sini ya, terdapat faedah judul yang belum berikan. Walaupun itu orang berjasa untuk kita, ternyata ayat yang memerintahkan kita mendoakannya itu khusus muslim. Khusus orang tua yang muslim. Ini pentingnya seagama. Lebih penting daripada senasab. Lebih penting. Karena percuma senasab kalau kita tidak seagama. Percumanya itu bukan hanya di akhirat.
bahkan di dunia ini. Kalau kita sudah beda nasab, tidak ada waris-mewaris. Kata Nabi, la yarithul muslim al-kafir, walal kafiru al-muslimah. Seorang muslim kalau meninggal, tidak mewarisi yang kafir. Sebaliknya seorang kafir kalau meninggal, tidak mewariskan hartanya kepada orang muslim. Ini di dunia. Bagaimana lagi di akhirat? Di akhirat, hukumnya hukum Allah. Di dunia ini bisa saja kita masih kasihan, masih ini. Tapi di akhirat, di sana hukumnya Allah yang berlaku. Hukumnya Allah yang berlaku. Maka dari sinilah kita dianjurkan untuk menjaga orang tua kita. Bagaimana supaya dia itu selalu di atas agamanya Allah. Seagama dengan kita. Supaya kita ini sebagai anak bermanfaat untuknya. Ketika dia sudah meninggal. Tapi bersamaan dengan itu kita harus sadari. Sebesar apapun perjuangan kita. Yang menjadi sebab dia muslim. Di atas keistiqomahan. Tetap juga kembali ke tangannya Allah. Sebagai penutup. Karena ini sebagai kesempurnaan faedah. Karena waktu Abu Thalib meninggal ada 2 ayat yang turun. Ini satunya. Yang Nabi mintakan ampun untuknya tapi tidak diizinkan. Ayat kedua, kan Nabi juga bersedih dia tidak masuk Islam. Bersedih sekali. Dia tahu Islam ini benar tapi dia tidak masuk. Nabi bersedih. Turunlah ayat yang kedua. Di waktu itu meninggalnya Abu Thalib. Ayat yang Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Kita cuma usaha. Hidayah di tangan Allah. Usahakan saja, doakan saja selama dia hidup, selama dia masih belum meninggalkan dunia ini. Tapi sudah meninggal, maka sudah ada hukum yang disebutkan. Tapi bukan berarti nanti kita durhaka kepadanya gara-gara dia kafir. Tidak. Ada lagi nanti bab setelahnya. Supaya tidak disangka salah. Iya, supaya tidak disangka salah. Ini kita akan baca lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Orang tua yang meninggal, faedah yang dari hadis ini yang kita dapat. Yang hadis pertama tadi. Baik, ada nanti Pak, ada faedahnya nanti terhubung dengan itu, yaitu kalau kita berbuat baik kepada teman-temannya. Teman-teman atau saudarinya ibu. Saudarinya ibu. Makanya nanti ada juga faedah terkait dengan Ibnu Abbas. Datang kepadanya seorang, dia pernah melamar seorang gadis, ditolak. Datang pelamar kedua, dia terima. Akhirnya dia bunuh tuh gadis. Saya tidak dapat, dia juga harus tidak dapat. Dia bunuh. Dia datang kepada Ibnu Abbas, ini gimana ini? Saya telah membunuhnya. Apa harus saya lakukan? Ibnu Abbas bertanya, ibu masih hidup? Dia bilang tidak. Sudah meninggal, sudah tidak ada. Iya. Dan tanya lagi, saudari masih? Sudah berbuat baik sedikit. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada saudarinya ibu, temannya, itu nanti masuk. Berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah boleh melanjutkan sholat tahajud di masjid? Karena kebiasaan saya berangkat sholat subuh jam 04.00 atau lebih dikit, jadi sholat tahajud dulu 2 rakaat, lalu ke masjid. Boleh. Sholat tahajud itu kan sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Tidak diatur tempatnya. Boleh di rumah, boleh di
masjid. Boleh di rumah, boleh di masjid. Walaupun yang lebih bagus dilakukan di rumah. Karena kebanyakan sholat sunnah itu Nabi kita lakukan di rumah. Belum tidak lakukan di masjid. Walaupun boleh di masjid. Boleh di masjid. Cuma kebanyakan Nabi lakukan di rumah. Karena juga Nabi katakan, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kubur. Tidak pernah sholat di dalam. Tidak pernah sholat di dalamnya. Jadi dilakukan sholat juga di dalamnya. Jangan sampai rumah seperti kuburan. Jangan sampai rumah seperti kuburan. Wallahualam. Izin bertanya Ustaz. Insya Allah waktu dekat ini saya akan menikah. Bertanya atau undang? Dekat ini saya akan menikah. Mohon doanya Ustaz dan teman-teman. Ya Allah, semoga dimudahkan saudara. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang tua ingin menentukan tanggal atau hari yang baik? Dan setahu saya semua hari baik dan bulan. Apakah ini perbuatan syirik dan saya harus mengikutinya? Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini bisa syirik sebenarnya, tapi syirik kecil. Kalau dia hanya meyakini itu sebagai sebab. Kalau kamu menikah di hari sekian, bulan sekian, kamu akan mendapatkan kebaikan. Ini yang disebut dengan istilah tatoyur. Kalau di bahasa Arabnya, di pembahasan keyakinan. Bahasa kitanya apa? Hurufat. Apa itu? Pamali. Itu. Kalau kamu nikah hari ini atau bulan ini, itu akan terjadi begini. Itu pamali. Kalau di dunia keyakinan, pembahasan tauhid namanya tatoyur. Tatoyur itu syirik. Nabi yang mengatakan, at-tiyarutu syirkun. Tatoyur itu syirik. Karena kesialan ataupun keberkahan itu dari Allah semata. Dari Allah semata. Jadi siapa meyakininya itu syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik kecil. Karena mereka hanya meyakini itu sebab. Tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Maka kita tugasnya nasihati saja. Sudah bagus itu tadi. Kasih tahu saja, Bu, Pak, semua hari itu baik. Itu saja nasihat. Dan kalau dia nanti paksakan untuk menetapkan hari itu, yang penting kita sudah nasihati dan kita lakukan saja dengan hati yang mengingkari. Daripada gara-gara hari yang diperkelahikan, akhirnya kita tidak jadi menikah. Nikah saja, karena pernikahan itu sah, walaupun keyakinan orang tua itu seperti itu. Makanya nasihati saja. Sudah dinasihati, dia masih tetap ngotot di hari itu, lakukan saja. Dengan hati yang mengingkari bahwa semua hari itu tidak ada beda. Sama saja. Bismillah, lakukan saja. Wallahualam. Di sini pertanyaan berikutnya, apakah boleh membagi harta hasil penjualan tanah warisan antara bagian saudara perempuan dan bagian saudara laki-laki dan menganggap bagian itu sebagai sedekah kepada saudara perempuannya? Apa ini? Tanah warisan antara bagian saudara dan maksudnya disamakan dia. Disamakan. Karena tidak ada ini pernyataannya. Iya. Bolehkah membagi rata harta penjualan tanah? Asalnya tidak boleh. Asalnya. Kecuali dia mau gugurkan haknya. Misalnya dia tahu ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Tapi karena itu adalah peninggalan orang tuanya, dia bagi rata saja. Yang mana bagiannya dia gugurkan untuk saudari. Iya, dibolehkan hal tersebut, tidak mengapa. Tapi pada dasarnya adalah dibagi sesuai dengan aturan syariat. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, kata Allah. Untuk laki-laki itu sama dengan dua bagiannya perempuan.
perempuan. Itu dasarnya dulu. Kemudian setelah itu dia mau kasih sebagian bagiannya adalah kepada adik perempuannya atau kakak perempuannya. Tidak ada masalah dengan hal itu karena dia gugurkan haknya. Jika kita melakukan perbuatan maksiat, yang dimana maksiat ini selalu dilakukan berulang kali, selalu jatuh dalam maksiat yang sama, namun saya tahu bahwa bermaksiat hukumnya haram, dan saya tahu ilmunya, namun setelahnya saya bertobat. Pertanyaannya, apakah saya termasuk orang fasik? Ustaz, apakah saya termasuk orang yang dijauhkan dari hidayah? Kalau termasuk orang fasik, definisi fasik itu kan al-kharij anit ta'ah. Bahasa Arab ini kata fasik. Fasik itu definisinya adalah yang keluar dari ketaatan. Jadi kapan orang keluar dari ketaatan, namanya fasik. Namanya fasik. Iya, sama juga dengan definisi munafik. Munafik itu kan yang berbeda antara ucapan dan perbuatan atau keyakinan dan ucapannya. Atau keyakinan dan ucapannya. Kalau fasik, keluar dari ketaatan. Setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah masuk dalam golongan fasik. Masuk dalam golongan fasik. Iya. Jadi termasuk orang fasik, tentunya termasuk. Dan apakah saya termasuk dijauhkan dari hidayah? Ya tentunya. Karena kan hidayah itu adalah terkait dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, berarti keimanan kita telah turun. Iya, turunnya tergantung, tidak sampai hilang juga. Makanya kata Nabi, la yazni zani wa huwa yazni hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu berzina ketika dia berzina mu'min. Ketika dia berzina, beriman. Tentunya pasti ketika seorang pezina berzina, keimanannya itu tidak ada. Apakah tidak ada secara sempurna atau tidak ada secara keseluruhan? Tidak ada secara keseluruhan. Karena bisa yang hilang itu keimanan yang sempurna atau keimanan yang semuanya. Bisa saja seperti itu. Makanya, iya, ketika orang yang seperti ini, maka tentunya dijauhkan dari hidayah. Cuman, apapun yang kita lakukan, kita jatuh dalam dosa dan maksiat, tentunya kita tidak boleh berputus asa dari yang namanya rahmat Allah. Allah berfirman, "Kulli ladina asrafu, kulli ibadiyalladina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang selalu jatuh dalam dosa dan maksiat, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, tobatlah. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Bahkan kalau kita tidak berdosa lagi, kita sudah wafat. Meninggal. Kata Nabi, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak jatuh lagi dalam dosa, Allah akan mewafatkan kalian. Artinya kalau kita tidak berdosa, meninggal begitu. Iya, makanya iya, kita ini tidak ada di antara kita semua di masjid yang tidak pernah berdosa. Iya. Ada namanya, karena pastinya seperti itu, ada namanya ibadah tobat. Kita bertobat terus, ya, qadarullah, namanya mukmin itu pelupa, maka kita bertobat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh atau sah solat saya jika menangis ketika solat, mengingat dosa sambil membaca bacaan solat? Sah kalau menangisnya adalah tidak bersuara, itu disepakati solat sah. Kalau menangisnya bersuara, tapi suaranya adalah suara dalam, seperti Nabi, seperti suara kuda yang sedang berlari, suara yang dalam, ini juga sepakat sah. Kalau menangisnya seperti menampakkan tawajud, seperti orang kesakitan sampai keluar suara, nah ini dirinci. Kalau suaranya tidak berhuruf,
tidak sampai seperti suara berbicara yang dipahami, maka tidak membatalkan sholatnya, hanya makruh. Tapi kalau suaranya sampai suara yang dipahami, ucapannya, ya dia sesali dosanya, banyak sekali dosaku, dia ngomong begitu, batal sholat. Batal sholatnya. Ini yang harus diperhatikan terkait dengan orang yang menangis di dalam sholat. Pertanyaan kedua, apakah sholat tobat saya diterima jika misalnya walau saya sudah sholat tobat akan tetapi saya merasa berbuat dosa lagi, tetap diterima. Tetap diterima. Tidak ada orang yang tidak diterima tobatnya sampai nyawanya diambil. Iya, kata Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubah ma lam yugorgi. Allah itu selalu menerima tobat seorang selama belum gorgor. Belum ruhnya sampai ke tenggorokan. Belum ruhnya sampai ke tenggorokan. Kisah orang yang terdahulu tidak samar bagi kita. Dia telah membunuh 100 orang. Dia bertanya, apakah masih ada pintu tobat? Dia bilang, apa yang menghalangimu dari tobat? Maka dia pun bertobat dan dia berusaha meninggalkan dosanya, meninggal setelahnya. Diambil oleh malaikat rahmat. Diambil oleh malaikat rahmat. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, nenek saya rahimahullah, beliau sudah meninggal tahun lalu, belum muslim dan mati di atas Islam. Tetapi ketika beliau hidup, beliau sering melakukan praktik syirik kecil seperti jimat. Apakah itu termasuk dari larangan meminta ampun untuknya? Tidak. Itu yang jelas tadi, sudah tadi. Makanya saya isyaratkan. Ya, setelah jelas kalau itu bukan lagi muslim. Kalau praktek jimat itu syirik kecil. Selama nenek itu hanya meyakini itu sebab. Tapi kalau dia meyakini ini mentong yang melindungi saya, begitu, itu sudah syirik besar. Itu sudah syirik besar. Jadi tidak selamanya itu jimat syirik kecil. Dia akan syirik kecil kalau dia hanya meyakini ini sebab saya dilindungi oleh Allah. Itu dibilang sebab. Itu syirik kecil. Selama syirik kecil, maka masih bisa dimintakan ampun untuknya. Selama syirik kecil. Silakan. Dia katakan penghuni kubur inilah yang bisa. Nah, bagaimana ini masalahnya? Apakah kita bisa mendoakan? Benda lah. Jadi kalau ada orang sekarang, ya buat kejadian nyata ini dalala. Kejadian nyata ini. Selalu ngeri. Ya, masih hidup. Dakwakan. Iya, jadi dia bilang, kata yang dalala, inilah yang melindungi saya, begitu. Syirik besar. Iya, orang yang meyakini bahwa ada yang memberikan mudarat atau manfaat selain Allah. Kan ada orang juga bilang, ini bisa memberikan mudarat saya, tapi sebab. Ini bisa memberikan manfaat untuk saya, tapi sebab. Sebenarnya manfaat dari Allah, tapi sebab ini. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia bilang, ini kuburan yang memberikan saya, anak. Ini kuburan membuat kita sakit. Sudah syirik besar. Kalau dia meninggal, tidak boleh kita mintakan ampun untuknya. Tapi masih hidup kan? Dakwakan. Dakwakan lagi. Bismillah. Kasih tahu terus. Sampai masuk Islam. Nah, kenapa kurang sekali semangatnya ini? Dulu 40 hari tanpa ilmu. Masa sekarang sudah loyo langsung? Dakwakan saudara. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ini, tahun lalu saat lagi berihram berhaji, bolehkah menggunakan masker saat berada di Arafah? Karena saat itu banyak debu jadi menutup muka. Boleh saja.
Kalau masker ya, ini masker dibilangnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah pakai cadar. Karena seorang yang sedang berhaji atau berumroh, kemudian dia saat berihram tidak boleh pakai cadar. Tapi boleh dia tutup muka dengan yang lain. Iya, pakai masker dibolehkan. Atau pakai, kalau perempuan pakai jilbabnya dibolehkan. Atau dia pakai kain yang selain cadar. Dia pakai untuk tutup dari atas. Dia julurkan ke bawah. Itu dibolehkan. Itu diperbolehkan ketika berihram. Oh, ini sudah tadi ya. Oh, ini juga sudah. Campur ya. Ini pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustaz, mengenai ayat tadi yang dibaca. Bagaimana cara mengkompromikan awal ayat dan akhir ayat? Bagi orang ingin dimintakan ampun namun kafir. Akan tetapi di akhir ayat Allah mengatakan bagi yang jelas. Iya, yang kafir dan jelas kafirnya. Bukan menurut prasangkaan tak. Kayaknya sesuatu yang kita ragukan enggak. Asalnya orang muslim meninggal, muslim. Ada nenek tak beragama Islam. Meninggal, kita ragu jangan sampai dia dulu syirik. Jangan sampai sudah meninggal di atas kekafiran. Enggak, asalnya Islam. Harus jelas. Harus jelas, baru kita katakan tidak boleh memintakan ampun. Saya rasa tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara ayat, antara awal dan akhir ayat. Cuma di akhir ditegaskan. Tidak pantas memintakan ampun untuk mereka setelah jelas bagi kita bahwa mereka adalah penghuni neraka. Bahwa mereka adalah penghuni neraka. Cukup? Satu. Cukup. Bapak habis semangat. Alhamdulillah. Baik, katanya cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil malam hari ini. Alhamdulillah, semangat terus dan lala. Jangan putus asa. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.